Jadi terasi jerami kita tabur serata, kita kasih cairan air yang dicampur dari profit tetes tebu. Kemudian setelah disiram rata, ditabur pakai konsentrat. Yang konsentrat tadi terdiri dari begatol, brand, ampas ketela, sama kopra. Ini nanti habis selesai kita urap biar rata airnya, kira-kira seperti ini airnya, tidak terlalu basah. Oh, kalau kedelai, kalau ampas kopra itu dari limbah dari pabrik, itu. Kita beli langsung di toko, ada yang penjual. Jadi khusus untuk biasanya toko peternakan yang khusus untuk komplit feed, kita beli di situ mesti komplit. Memang kalau kita awal, kita masih awal misalnya di mana akhirnya setelah kita ada komunitas, kita baru menemukan yang benar-benar sentral untuk perlengkapan komplitnya. Ini udah terurai semua. Nanti kita masukkan ke tong, karena ini kecil jadi kita masukkan barang yang kecil aja. Nih, tapi benar ini harus benar-benar macet nih ya. Tidak boleh ada rongga udara. Soalnya kalau dia kemasukan udara nanti akan terjadi jamur. Nih, dipop. Ini semakin padat semakin bagus. Ada mau coba memadatkan, monggo. Kalau diinjek enggak apa-apa, monggo. Enggak masuk kakinya kayak, pakai tangan aja enggak apa-apa. Sampai iya pakai tangan. Bener-bener kedap. Ini ditekan dong. Yang bertanya monggo. Sampai madet, bener-bener madet. Sambil temennya memadatkan, ada yang mau bertanya? Mungkin, monggo. Atau pakan? Ada yang masih belum paham apa gimana? Jadi gini, tadi ada yang tanya, kambing itu sering dimandikan enggak? Kalau yang sanen itu tidak pernah dimandikan, kita sanitasinya di kandang. Jadi kandang itu 2 bulan sekali kita pel. Kita guyur, kita sikat aja. Jadi kandangnya selalu bersih. Kalau kandang itu kotor, dia kencing di situ buat tidur, nanti ngeplek di situ, akhirnya bulunya kotor. Makanya itu kelihatan bersih karena kita sering melakukan pembersihan kandang, sanitasi kandang. Pertama, kedua, kenapa ini kandang nggak bau? Karena penyerapan airnya maksimal. Kecuali kalau tanah lempung kita harus bikin tempat untuk memisah antara urin sama kohinya. Untuk perawatan kuku kita 3 bulan rutin sekali kita harus potong. Soalnya apa? Kelebihan protein itu larinya ke kuku, tanduk, sama di bulu. Kalau yang domba itu harusnya sering dicukur juga, nanti protein bulu harus dipotong. Karena apa? Kalau dipotong proteinnya terbagi ke daging sama ke bulu. Yang putih tadi kok kulitnya bersih, Pak? Karena makanya tadi ada pertanyaan juga, itu tidak kita mandikan, tapi kita menjaga kebersihan kandang. Jadi kandang itu 2 bulan sekali kita pel. Jadi kotoran, misalkan ada kohe yang belinya atau ada urin, akhirnya di situ kan nempel. Lama-kelamaan dia akan kotor. Kalau kotor, dia kena air kencing, dia basah, dia buat tidur, pasti kotor di badannya. Jadi begitu ada yang sudah waktunya di pel, itu yang tengah itu udah agak kotor, itu harus segera kita laksanakan untuk pembersihan kandang. Sekalian kita nanti kasih antibakteri, antisep untuk menjaga kesehatan. Kalau kuku itu kemarin karena hamil kita nggak berani motong kuku, setelah melahirkan mungkin kita potong kuku. Takutnya dia berontak mempengaruhi janin. Udah cukup ini. Ini nanti kita tutup. Ini karena ini harus benar-benar kedap ya. Kalau nggak kedap, udah rapat ya. Nanti kita kasih tutup biar nganuk ya. Biar nggak kemasukan udara. Kadang kita lakukan vakum. Kalau ini kan nggak penuh, nanti kita vakum. Jadi kita bungkus plastik, kita vakum biar nggak ada udara. Kalau ini ada udara kejebak kan itu, harus kita vakum. Hasilnya seperti tadi yang kita buka. Ini yang umur hampir 2 minggu, hasilnya masih bening. Yang di sini Pak, itu sudah umur hampir 1 bulan.
Baru aromanya sudah mulai. Ini barusnya karinya lebih banyak. Ini kalau sudah lama, sudah 3 minggu lebih, jadinya agak hitam. Dia akan lebih lembek. Ini kan masih keras ini, karena kemarin airnya kurang. Mungkin adik-adik ada pertanyaan yang kepingin atau bapak kepingin usaha di rumah kambing atau domba. Cuman lebih bagus kalau kita punya komunitas itu lebih ke kambing karena susu. Kalau kita nggak punya komunitas, kita jualnya susu juga susah, jualnya kambingnya juga susah. Karena apa? Kalau kita domba itu kan di pasar langsung pasti bisa diuangkan. Cuman kalau yang kambing itu agak susah. Kalau dia benar-benar Berapa harganya, Pak? itu macam-macam. Umur 6 bulan itu ada yang 8 juta, 9 juta sampai 15 juta. Tergantung gridnya itu. Semakin indukannya itu semakin susunya banyak, ada yang 6 liter, 7 liter, anaknya bisa mungkin 10 juta. Tergantung itu. Iya. Kemarin saya beli pejantan umur 1,5 tahun 22 juta. Asli dari Australia. Produknya pabriknya apa itu namanya? Itu sana kan ada pabrik Osori. Asli kalau jenengan buka peternakan Osori pasti muncul dari Australia. Itu saya punya, jadi saya juga ada sertifikatnya juga. Mendatang itu tidak hanya kambingnya, ada sertifikatnya 3. Jadi asli dari betina, dari jantan, dan waktu kelahiran. Macam-macam. Kalau dijual nanti dengan Anaknya kalau dijual umur 5 bulan sekitar 6-7 bulan. 7 juta kalau jantan. Kalau betina bisa sampai 10 juta. 2 kali lipat. Kalau kambing umum sini kan lebih mahal yang jantan. Kalau yang jenis perah itu mahal betinanya. Itu bisa disarankan kalau di gimana? yang cewek ya? Ya, kalau disirangkan dari pejantan Sanen dapat Jorandu misal, itu nantinya Sapera munculnya. Sapera F1 itu sudah lumayan sudah bisa menghasilkan susu. Ini Pak, untuk perawatan ketika bunting dan punya baby ini apakah seperti kambing biasa? Seperti kambing biasa. Hanya kita proteinnya ditambah. Kita beda protein ini sama yang kambing. Kalau kambing protein sampai 24%, kalau ini cukup 14%. Kenapa? Kita menjaga kesehatan janinnya. Pertama, kedua, kalau kita kasih protein tinggi, hasil susunya juga bertambah. Jadi kecuali larinya protein itu larinya ke daging, ke tanduk, ke bulu, larinya ke susu. Makanya sekarang yang katanya cari yang dugul, misalnya dugul itu tidak ada sungguhnya seperti itu, kita nyoba yang dugul tanpa sungu, itu memang efeknya kelihatan, susunya lebih banyak. Oke Pak, terus ini Pak, pengambilan air susunya itu mulai kapan Pak? Mulai melahirkan. Jadi ini Sudah, iya kita sudah ambil, cuman kita biasanya kita ambil susu perah susu 2 hari, 2 kali sehari, pagi sama sore. Berapa liter Pak? Itu kemarin saya yang pertama itu kemarin sore kita perah dapat 2 liter 1 kali perah. Terus tadi pagi tidak tak ambil semua itu dapat 1 liter karena saya masih nyanyi cempenya. Kalau umum, kalau yang bisnis murni untuk bisnis susu itu diambil anaknya diganti susu sapi. Karena saya masih populasi ngejar jumlah kambing jadi tak bikin maksimal. Itu. Untuk pernah motong itu berapa kilo Pak? Itu kemarin ya. Pengalaman. Kemarin kan saya pas punya hajat kita nyembelih 1 jenis Sanen. Itu dagingnya itu ada 42 kilo. Kalau umum kambing di sini maksimal itu 20 kilo sampai 22. Dulu saya beli umur 7 bulan. Ya 7 bulan 8 juta. 7 bulan. Terus karena kemarin sampai yang beli itu kan baru nyembeli yang jenis itu. Sampai dia minta ongkosnya 2 kali lipat. Soalnya kan biasa kalau di kampung itu kalau punya hajat kan di pasar lagi orang yang biasa nyembeli sampai kita dapat matang kan gitu. Mas ini karena daging ukuran banget aku double bayarannya, ya udah akhirnya nyembeli, akhirnya kita bayar double. Dannya 800.000, kita kemarin dikenai cas 1.500.000 karena dagingnya 2 kali lipat. Gitu. Oke, Pak. Produktivitasnya untuk pemerahan itu Pak mulai usia bunting setelah melahirkan. Begitu melahirkan langsung kita perah. Belum, sebelum bunting belum. Ada yang sampai bunting lagi atau bahkan sampai beranak lagi. Jadi kayak kalau itu kemarin saya berhenti 1 bulan. Jadi bunting 4 bulan masih kita perah. Karena kita takutnya kalau kita sebenarnya masih keluar. Cuman kalau kita paksa untuk keluar susu, nanti kasihan janinnya, dia nggak kedapatan protein nanti. Itu akhirnya kita berhentikan, kita
kita keringkan. Keringnya itu kita 1 hari tidak dikasih protein, nanti akan kering. Lah baru 2 hari 3 hari berikutnya baru kita kasih, dia sudah mulai bentuk tubuh sama untuk janinnya. Itu kemarin pas hari Minggu ada tim ke sini, udah kelihatan ini nanti siang udah melahirkan bener jam 1 udah lihat. Yang sebelah sana apa kita nggak tahu, soalnya waktu HPL nggak tercatat. Biasanya kita ada HPL jadi kawin tanggal berapa, nanti 5 bulan ke depan merasanya 1, 2, 3 hari paling itu kan gitu. Ya, kehamilan 5 bulan, iya 5 bulan. Cuman kalau hamil pertama misalkan dari Doro itu sampai 5,5 bulan baru 5,5 bulan baru melahirkan. Cuman kalau sudah 2 kali 3 kali 5 bulan pasti udah melahirkan. Selisihnya seperti itu aja. Terus susunya juga gitu, melahirkan pertama tidak maksimal, paling 1 liter sekali perah, berarti kalau 2 kali perah berarti bisa 2 liter. Tapi kalau sudah lebih, bisa lebih 3 atau 4 liter untuk berikutnya. Kayak itu, kemarin kita perah 2 liter, tadi pagi kita perah 1 liter. Sebenarnya tak perah lagi bisa, cuman saya kasihan anaknya nanti nggak uman. Gitu. Yang sini juga, yang sini itu kemarin kita perah, hari pertama itu dapat 1,5 liter, terus kemarin tadi pagi tak ambil, tidak ada 1 liter. Soalnya anak udah mulai besar itu. Kemarin saat timbang, itu dari kelahiran itu 2,4 kilo. Tadi tak timbang sudah jadi 3,10. Kenaikannya hampir 1 kilo. Nggih. Terus yang domba domba itu kemarin kita datangkan tanggal 25 Juli ya, Dek ya. Itu bobotnya 49 kilo dengan jumlah 4 ekor. Sekarang kita kemarin ada 28 kita timbang itu jadi 62 kilo. Berarti ada kenaikan 20 kilo dalam waktu 1 bulan. Dengan menggunakan pakan fermentasi ini. Yang domba. Kenapa kita yang kambing kita kasih fermentasi? Karena kita menjaga kualitas susu. Nanti yang menyusui pakan hijauan segar. Iya, biasa kasih hijauan segar atau kita kasih rendeng. Rendeng itu kangkung kering, terus kulit kedelai kering, itu istilahnya rendeng. Kalau tidak ya hijauan segar atau hijauan kering tidak apa-apa. Jadi kalau saya ada kelebihan stok, itu bisa kita bikin silase. Silase biasanya bersama, cuma tidak dikasih profit atau tidak dikasih tetes tebu. Jadi aromanya juga wangi. Itu maksimal 1 bulan baru bisa dipakai. Jadi kan biasanya misalkan sini tetangga nebang pohon kan melimpah. Nah kita bawa pulang semua, nanti kita proses, sebagian kita keringkan, sebagian kita silase, sebagian langsung kita kasih ke kambing. Itu. Harga susu per hari ini per liternya 25.000. Itu manfaatnya untuk kesehatan paru-paru terutama. Terus untuk persendian. Biasanya kalau asma pasti dia pakainya itu. Susu kambing. Kalau dulu kan susu kuda liar ya. Sekarang ternyata susu kambing bisa. Sebelum ada Sanen, mendatangkan Sanen itu dulu kambing PE. Kambing PE itu dari India aslinya. Itu Etawa itu. Nah, Etawa juga ada, cuma Etawa itu maksimal susunya 1 liter sehari maksimal. Jadi lebih sedikit, tapi khasiatnya sama. Artinya orang yang biasa sudah produk susu akhirnya beralih ke Sanen sama Sapera itu. Ya, adik-adik, mungkin ada yang Pak, nggih? Susunya rasa apa? Mau nyoba? Mau? Ada tak ambil coba? Coba nggih. Coba sedikit, ada beberapa botol aja. Dia tidak minum ini 10 jam dia akan mati tempe itu. Makanya kalau begitu melahirkan sesegera mungkin dimiliki ke indukannya. Ini kolostrum. Ini kalau untuk manusia untuk pengobatan kanker paru-paru. Ini harganya mahal kalau gini. Cuman kalau yang sudah 2 hari nanti putih, warna rasanya gurih. Tergantung pakannya. Kalau pakannya dikasih biasa kan di kampung mungkin dikasih ampas tahu kan gitu nggih. Itu akan sedikit kecut. Itu nanti ada Pak dari pemerasan gula enggak? Ada yang biasa langsung diminum, ada yang cuma dipanasi sebentar. Jadi gini dimasukkan di air mendidih, nanti begitu udah hangat kita ambil kita minum. Kalau kita masukkan ke bejana langsung, bersentuhan langsung tempat api, itu akan mempengaruhi kualitas susu. Rasanya juga akan beda. Penyimpanannya Pak kan di freezer. Iya, di freezer. Ini kalau tadi pagi baru kita ambil, jadi ini warnanya kayak gini. Agak kuning. Tahannya Pak? Ini tahannya sampai yang penting dia beku, sampai 1 bulan lebih dia berani. Itu.
Iya, benar-benar murni. Jadi kita untuk SOP pemerahan pun kita harus benar-benar steril. Jadi sebelum kita melakukan pemerahan itu susunya itu harus kita bersihkan pakai kanebo air hangat. Tangan harus dicuci pakai sabun, baru kita aktivitas. Itu modelnya perahnya beda dengan merah sapi kalau ini. Kalau perah sapi kan ditarik. Kalau ini tidak, dipencet. Jadi begitu dia dicepit, tengah di atas dicepit, yang bawah dipencet ke bawah, dia akan turun, nggak naik lagi. Cuman kalau atasnya itu nggak kencang, dia akan lari ke atas susunya. Tapi lama-lama kalau dia nggak paham, dia naik, dia akan kesakitan. Gitu. Kalau sudah terbiasa diperah, yang satu itu sudah begitu saya buka kandang, dia akan ke tempat yang kepemerahan. Tidak harus ditarik pakai tali. Cuman kalau pemula tetap harus kita tarik dulu. Nanti kalau sudah mapan, nanti kita sudah begitu buka pintu, saya sudah menuju ke tempat yang kita perah. Jadi tadi yang mau nyoba, ini luarnya yang kotor nanti dicuci, nggih. Monggo, dibuat, dicoba aja, ditenggak, dicuci. Banyak itu tergantung dari jenis kambingnya, jenis pakannya. Jenis kambing mempengaruhi, jenis pakan juga sangat mempengaruhi. Jenis kambing yang biasa misalnya produksi sampai 4 liter, tapi untuk proteinnya berkurang, dia akan berkurang produksinya. Gitu. Gimana rasanya? Iya. Gurih. Itu kalau yang punya bapak ibu persediaan sakit. Beli yang bukan sama nyala online. Karena apa? Pasti jangan kecewa. Di foto sama di fisik pasti beda. Contoh, berat badan, tinggi badan, badan pasti berubah. Bentuknya sama, kambing, cuman datang pasti berubah. Makanya kalau nanti jangan online aja, cari peternak atau kambing farm gitu, pasti nanti muncul. Itu jangan datang ke kandang baru jangan pilih. Jangan sampai online tidak lihat barangnya. Itu betul ya, harus. Nah, iya. Jadi gini, nanti begitu jangan sampai di kandang kan jangan pesan, jadi bawa pilot dikasih tanda. Sampai sana nggak berubah. Soalnya kan ya juga namanya manusia kan saya jaga, ada yang nakal dan tidak kan gitu aja. Yeah. Kalau daerah sini yang populasi banyak itu di Baruan, itu punyaan Dokter Hendi, daerah Salatiga. Kalau daerah Jambu itu Pak Sur, itu populasi ada sekitar 300-an ekor. Ada yang lebih besar lagi itu di Cilacap. Kalau yang pendatang asli impor itu di Batu Raden. Batu Raden itu tingkat nasional yang asli importer dari Australia. Jadi kita sebelum pesen ke Batu Raden, sebelum kita beli importer, kita pesen di Batu Raden, nanti minta yang warna seperti ini. Cuma sekarang sudah semua berubah. Sana kecil-kecil sekarang. Mulai 2019. Beda kalau yang dulu-dulu bisa masih, soalnya sana masih pilihan. Sekarang sana sudah di pilihan orang dulu baru lari ke Indonesia. Itu di Batu Raden, Jawa Barat yang banyak. Sentralnya di sana. Nih, kalau domba itu di pasar mesti ada. Jangan cari kalau domba di pasar mesti ada. Domba itu macamnya ada Texel, ada Dombos. Dombos itu dari Wonosobo. Kalau Texel itu dari Amerika ada. Terus ada Awasi. Itu Awasi itu yang kambingnya gemuk pendek. Terus ada ini Merino. Kalau Awasi bumbunya agak tipis. Kalau di sini ngetrennya ya cuman, kalau ini sebenarnya nggak ngetren. Yang ngetren itu yang Dombos itu sama Garut. Kita jualnya di pasar pasti ada. Cuman kalau yang jenis ini jarang. Dombos itu domba blasteran. Domba Texel sama Wonosobo. Itu silangannya di sana. Dia udah punya brand sendiri sekarang. Punya paten. Itu. Apa ini Pak? Kotorannya Pak? Ya. Ini kan tidak tahu. Iya. Karena apa? Dasar yang dikerjakan ada ditambah Oh tidak, ini alami semua. Jadi karena ya kita lihat struktur tanahnya. Ini tanahnya ini bukan tanah lempung, tapi tanah sedikit ada batu. Jadi ada penyerapan. Begitu orin yang bikin bau itu orinnya campur sama koinya. Itu akan membusuk di situ, jemek, akhirnya bau. Kalau ini langsung begitu dia orinnya air kencingnya turun langsung ke bawah ke tanah. Campur ya, cuman langsung dia turun ke bawah.
Terus ini dimanfaatkan juga untuk pupuk. Jadi kalau itu sekarang kita bikin pupuk, kita fermentasi. Hasilnya yaitu kita coba untuk nanam ini melon, sama di sana yang banyak kita di sawah. Jadi nanti kedepannya harapan kami Desa Kesongo itu semua koi di sini nanti tidak dikasih ke orang lain, tapi diproses. Itu. Betul nak betul. Meeting ngadap mawon. Soalnya kan betul usah teriak-teriak. Jadi banter. Biasa mau banter soalnya. Jadi saya ulangin ya, adik-adik, kalau kotoran hewan itu dari unggas, dari sapi, dari kambing. Kalau di sini karena saya punya kambing, ini kita proses fermentasi. Kalau kita langsung dari kandang kita kasih ke tanam pasti mati. Kita proses dulu fermentasi nanti untuk pupuk, untuk bunga, untuk tanaman, untuk padi. Nah kita sekarang udah nyoba di Desa Kesongo itu semua koi itu dikumpulkan di satu, nanti di TPS 3R sana ada di pengepul koi. Itu di sana diproses. Di sana pun nanti ada tanaman, nanti jadinya kan organik. Itu. Jadi prosesnya pun kalau awam, karena kita dulu di sekolah di desa di Jogja itu kalau fermentasi kan pakai E4. Kita sekarang pakai proponik sama pakai trichoderma. Trichoderma itu tidak dipasarkan untuk umum karena dia saingannya sama perusahaan negara. Jadi kalau dia jual umum sebenarnya produksinya lebih bagus, hasilnya lebih bagus trichoderma itu. Jadi kita takut ada permasalahan dengan negara, itu repotnya di situ. Jadi kita punya inisiatif, punya gagasan, tapi kalau sudah urusan sama negara kita repot. Jadi kita ngalah, akhirnya kita jualnya komunitas. Itu kemarin juga. kotoran hewan Gimana? untuk Desa Kesongo. Ya, untuk Desa Kesongo itu bikinnya fermentasi koi itu hanya kasih triko sama proponik. Prosesnya 7 hari, jadi prosesnya itu nanti koi itu kita kasih proponik campur air, nanti disamping itu nanti prosesnya itu bisa panas sekali sampai 7 hari. Itu panasnya itu ternyata membunuh bakteri yang jahat seperti telur cacingnya sendiri, atau ada binatang lain yang hubungannya sama kotoran itu akan mati. Jadi setelah ditanam untuk media tanam, dia kayak sudah tidak ada cacing, pasti sudah higienis di situ, dan nilai unsur harianya pun tinggi. Itu. Jadi di Kesongo sekarang itu baru penggalaan untuk pupuk organik. Kemarin kita coba untuk di padi itu juga hasilnya sudah maksimal. Cuma kendalanya kalau di Kesongo itu kadang air, gitu aja. Nanti monggo. Yang suka tanaman bunga ibu-ibu mungkin nanti bisa beli di pupuk organik di sana. Itu hasilnya bagus. Gimana? Oke. Halo. Gitu, nggih. Ada lagi yang tanya enggak nih? Ya, pertanyaan terakhir. Setelah Sudah, saya udah sampai. TPS 3R Pengalamannya. Iya. sudah Gitu. cukup. Mari salim dulu sama bapaknya, ucapkan Gitu. terima kasih. Saya tak ke sana, nggih. Ada tempat lagi. Gitu. Terima kasih. Iya, sama-sama. Ya, ya. Sudah dapat ilmu perwedusan. Ya. Nanti kalau orang tua, bapak atau tetangga yang kepengen nanti langsung ke sini enggak apa-apa.